Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Jadi pada video kali ini kami akan memaparkan materi tentang pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Luli Ilva Pratiwi, Siti Sakina, dan Sundari Amalia. Adapun yang akan kami jelaskan yaitu pendekatan menurut Muhaimin, menurut Wina Sanjaya, dan menurut Abdullah Idi. Dan adapun materi pertama yang akan dijelaskan yaitu pendekatan pengembangan kurikulum menurut Muhaimin oleh saya sendiri, Lulu Ilva Pratiwi. Pendekatan menurut Muhaimin sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu pendekatan subjek akademis, pendekatan humanistik, pendekatan teknologis, dan rekonstruksionalisme. Nah, pendekatan subjek akademis sendiri merupakan pendekatan yang mengutamakan sifat perencanaan program dan juga mengutamakan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Dan adapun metode dari pendekatan ini yaitu expository, yaitu teacher center. Adapun bahan ajar atau organisasi isi dari pendekatan ini itu yang pertama correlated curriculum, concentrated curriculum, integrated curriculum, dan problem solving. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan humanistik. Nah, pada pendekatan ini pendidikan itu diarahkan untuk membentuk manusia yang utuh, bukan hanya dari segi fisik saja, melainkan dari segi sosial dan afektif juga seperti sikap, emosi, perasaan, dan nilai. Adapun metode dari pendekatan ini yaitu menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan teknologis. Nah, pada pendekatan ini itu siswa diarahkan pada penguasaan kompetensi. Dan bahan ajar atau isi kurikulum ini banyak diambil dari disiplin ilmu. Adapun metode dari pendekatan ini yaitu metode individual. Maksudnya yaitu peserta didik menghadapi serentetan tugas yang harus dikerjakan dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Adapun pendekatan yang keempat yaitu pendekatan rekonstruksionalisme, yaitu pendekatan yang sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pendekatan pengembangan kurikulum menurut Wina Sanjaya. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots dalam kurikulum berarti kurikulum dibuat berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan, dengan melibatkan para pengajar, siswa, orang tua, dan masyarakat setempat. Artinya, kurikulum tidak hanya dibuat berdasarkan keputusan dari pihak pemerintah atau otoritas tertentu, namun juga melibatkan partisipasi dari masyarakat dan para stakeholder di lingkungan pendidikan. Namun, pendekatan grassroots dalam kurikulum juga memiliki beberapa isu seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, Wina Sanjaya menyarankan agar pendekatan grassroots dalam kurikulum diimbangi dengan pendekatan top-down, yaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional atau global serta melibatkan para ahli dan mengambil kebijakan dalam penentuan kurikulum. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan top-down. Pendekatan top-down dalam kurikulum berarti kurikulum dibuat dan diatur oleh pihak yang berwenang atau pemerintah, kemudian disusun ke dalam bentuk silabus dan RPP oleh guru. Oleh karena itu, Wina Sanjaya menyarankan agar pendekatan top-down dalam kurikulum diimbangi dengan pendekatan bottom-up, yaitu melibatkan para pengajar dan siswa dalam menentukan kurikulum. Hal ini akan membantu kurikulum menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta mudah diimplementasikan di lapangan. Meskipun demikian, pendekatan top-down dalam kurikulum juga memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, yang pertama, kurikulum yang dibuat melalui pendekatan top-down biasanya lebih komprehensif dan terancang dengan baik. Yang kedua, kurikulum yang dibuat melalui pendekatan top-down dapat memperkuat standar pendidikan nasional atau global. Yang ketiga, guru dapat mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam mengajar. Pendekatan pengembangan kurikulum menurut Abdullah Idi by Sundari Amelia. Pendekatan berorientasi pada bahan pembelajaran mula-mula melaksanakan percobaan dan pengembangan kurikulum itu berdasarkan materi inti dan proses belajar mengajar. Pendekatan ini dapat dilihat dari pola pendekatan subjek mater kurikulum, correlated kurikulum, dan integrated kurikulum.
Pendekatan akuntabilitas. Akuntabilitas lembaga pendidikan tenaga pelaksanakan tugasnya kepada masyarakat akhir-akhir ini menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.